Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini kita akan membahas kembali pertanyaan umat. Romo, apa sih perbedaan salib, gereja Katolik, dan juga gereja Protestan? Kok beda ya? Kok tidak sama ya? Kok ada yang tidak menyerupai ya? Dan ini sebuah pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan umat, dan kita akan membahas dalam Cerita Mogan kali ini. Maka tema yang saya buat kali ini adalah salib dengan korpus dan salib kosong, untuk memahami dua ekspresi iman Kristiani. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita semua mengenal salib sebagai simbol utama iman Kristiani. Dimanapun kita melihatnya, di puncak gereja, di kalung yang kita kenakan, di dinding rumah kita langsung tahu itu adalah tanda Kristus. Namun saya yakin kita semua pernah juga memperhatikan sebuah perbedaan yang jelas. Kalau kita masuk ke gereja kita, gereja Katolik, salib yang kita lihat adalah salib yang ada gambar tubuh Yesus yang wafat, korpus. Sebaliknya, jika kita melihat gereja-gereja saudara kita dari denominasi Protestan, yang sering kita lihat adalah salib yang kosong, tidak ada tubuh Yesus yang wafat. Pertanyaannya, mengapa bisa berbeda? Yang lebih mendasar lagi, apakah salah satunya benar dan yang lainnya itu salah? Apakah artinya berbeda? Dan itu pertanyaan yang sangat baik, dan jawaban akan memperkaya pemahaman iman kita. Maka kalau mau dijawab dengan jawaban singkat, begini. Keduanya adalah simbol Kristiani yang sah dan baik. Perbedaannya bukan soal benar atau salah, tetapi melainkan penekanan teologis dan fokus spiritual. Keduanya bagaikan dua foto dari satu peristiwa yang agung yang sama, yaitu misteri Paskah Kristus, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Nah, maka mari kita bedah makna di balik masing-masing ekspresi iman ini. Yang pertama, salib Kristus. Sang salib dengan korpus atau crucifix. Dalam tradisi Katolik, kita lebih sering menggunakan salib yang ada tubuh Kristusnya. Ini disebut salib dengan korpus, atau dalam bahasa Latin crucifix, dari kata crucifixus, yang artinya seseorang yang tergantung di salib. Mengapa gereja Katolik mempertahankan tradisi ini dengan begitu kuat? Ini pertanyaan baik. Yang pertama, mengingatkan kita pada kurban Kristus yang agung. Crucifix adalah pengingat visual yang sangat kuat tentang apa? Tentang harga penebusan kita. Ia tidak membiarkan kita lupa betapa besar cinta Allah kepada kita. Ia menunjukkan kepada kita sebuah Tuhan yang rela menjadi manusia, menderita secara nyata, dan wafat dengan cara yang paling hina demi menghapus dosa-dosa kita. Maka ketika kita menatap crucifix, kita diingatkan realitas Jumat Agung. Kita melihat cinta dalam bentuknya yang sebetulnya paling radikal, yaitu adalah pengorbanan diri. Yang kedua, dasarnya dari kitab suci. Fokus pada Kristus yang tersalib ini sangatlah alkitabiah.
Rasul Paulus, sang teolog agung, menulis dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Maka bagi Paulus, inti dari pewartaannya adalah Kristus yang tersalib. Itulah kekuatan dan hikmat Allah. Dan krusifik adalah pewartaan tanpa kata-kata yang langsung menggambarkan inti iman yang diajarkan Santo Paulus. Yang ketiga, hubungannya sebetulnya erat dengan Ekaristi. Dan ini adalah poin yang sangat penting bagi kita sebagai umat Katolik. Setiap kali kita merayakan Misa Kudus, kita tidak sekedar mengenangkan perjamuan terakhir. Gereja mengajarkan bahwa misa adalah penghadiran kembali, representation dari satu kurban Kristus di Kalvari. Kurban di altar adalah kurban yang sama dengan kurban di kayu salib. Makanya adanya krusifik di dekat altar secara visual itu menghubungkan kurban misa yang kita rayakan saat ini dengan kurban historis Kristus di Golgota. Ini menegaskan bahwa dalam Ekaristi, ingatlah, kita benar-benar menyambut tubuh yang telah diserahkan dan darah yang telah ditumpahkan bagi kita. Itu dalam konteks yang Katolik. Yang kedua adalah salib Protestan, salib kosong. Saudara-saudara kita dari Protestan umumnya menggunakan salib kosong. Pertanyaannya, apa makna dan dasar di balik itu? Yang pertama, itu untuk menekankan kebangkitan dan kemenangan. Maka fokus utama dari salib kosong adalah pada hasil dari pengorbanan Kristus. Salib itu kosong karena Kristus tidak lagi ada di sana. Ia telah bangkit. Dan itu adalah simbol kemenangan mutlak atas dosa dan maut. Salib kosong mewartakan dengan lantang realitas Minggu Paskah. Fokusnya bukan pada penderitaan, melainkan kepada kemenangan yang sungguh gemilang. Dasarnya apa dalam kitab suci? Nah, sebetulnya penekanan ini juga sangat alkitabiah. Kita ingat perkataan malaikat di kubur yang kosong dalam Markus 16 ayat 6. Jangan takut, kamu mencari Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Maka salib kosong adalah visualisasi dari perkataan ia tidak ada di sini. Ia telah menang. Seringkali ini juga dihubungkan dengan seruan terakhir Yesus. Sudah selesai. Yang diartikan bahwa karya penebusan telah tuntas dan kemenangan telah diraih. Yang ketiga sebetulnya dalam konteks sejarah reformasi. Nah, kita perlu pahami juga bahwa masa reformasi Protestan di abad ke-16 itu banyak tokoh reformator yang menolak penggunaan gambar atau patung religius di dalam gereja. Karena mereka khawatir hal itu akan menjurus pada penyembahan berhala. Mereka ingin menyederhanakan ibadah. Salib kosong yang sederhana lebih cocok dengan semangat ini. Itu dalam sisi Protestan. Lalu poin yang ketiga, ini bukan pertentangan, melainkan sebetulnya pelengkap. Jadi mana yang benar, Romo? Keduanya benar. Keduanya adalah bagian dari satu kebenaran yang utuh, yaitu misteri Paskah. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus adalah satu peristiwa keselamatan yang tidak bisa dipisahkan. Krusifik menekankan momen Jumat Agung, realitas kurban dan cintanya. Salib kosong menekankan momen Minggu Paskah, realitas kebangkitan dan
kemenangannya. Lalu pertanyaan lagi, apakah gereja Katolik melupakan kebangkitan? Tentu saja tidak. Seluruh liturgi kita, terutama pada hari Minggu, adalah perayaan kebangkitan Tuhan. Kita tidak berpikir bahwa Yesus pasti tergantung di salib, sama sekali tidak. Lalu mengapa kita tetap menampilkan krusifik? Coba bayangkan sebuah analogi yang sederhana ini. Banyak dari kita itu menyimpan foto pernikahan orang tua kita di rumah. Apakah dengan memajang foto itu kita berpikir orang tua kita masih berada di altar perkawinan saat itu? Jawabannya tentu tidak. Kita memajangnya sebagai kenangan indah akan peristiwa fundamental yang melahirkan kita atau keluarga kita. Maka bagi kita, krusifik adalah tanda kutip foto perkawinan antara Kristus mempelai pria dan gerejanya mempelai wanita. Ini adalah gambaran dari tindakan cinta fundamental yang melahirkan kita kembali sebagai anak-anak Allah. Lalu sebagai kesimpulan adalah apa maknanya bagi kita umat Katolik? Sebagai umat Katolik, ketika kita berdoa di hadapan salib dengan korpus, kita diajak untuk merenungkan sebetulnya beberapa hal. Hal yang pertama adalah rasa syukur. Kita bersyukur atas cinta Tuhan yang begitu besar, yang rela menderita demi kita. Hal yang kedua adalah pertobatan. Kita disadarkan bahwa dosa-dosa kitalah yang menjadi alasan penderitaannya. Ini mengundang kita untuk mengalami pertobatan. Hal yang ketiga adalah pengharapan. Dalam penderitaan kita sendiri, kita bisa menatap krusifik dan tahu bahwa Tuhan memahami penderitaan kita. Dan kita bisa menyatukan salib-salib kecil kita dengan salibnya yang agung. Hal yang keempat adalah iman Ekaristi. Kita diingatkan bahwa kurban yang sama ini kita jumpai dan kita terima dalam setiap perayaan Ekaristi Kudus. Jadi, saudara-saudara dan Bapak Ibu yang terkasih, lain kali jika ada yang bertanya mengapa salib kita ada tubuhnya, ada korpusnya, kita bisa menjelaskannya dengan penuh kasih. Bukan karena kita menyembah penderitaan, tetapi karena kita tidak pernah mau melupakan betapa besar harga cinta yang telah menebus diri kita. Korpus, krusifik menceritakan keseluruhan kisah cinta itu dalam satu gambar yang luar biasa kuat, yaitulah salib kita yang ada korpusnya. Terima kasih. Berkat dalam, semoga Cerita Mogan kali ini membantu Anda untuk menemukan iman akan Kristus yang lebih lengkap dan mendalam, dan juga semakin mengenal harta karun Gereja Katolik yang begitu banyak. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Ramo Gandhi. Salam.